Pada zaman sekarang digitalisasi sangat berkembang sangat pesat. Kayaknya dalam hal berkomunikasi pasti menggunakan media massa yang sudah sangat canggih. Contohnya, kalau kita ingin ngobrol dengan teman, kita dapat melalui telepon, sehingga mempermudah kita dalam berkomunikasi. Bahkan kalau kita ingin memesan makanan, bisa melalui online, ataupun dalam organisasi atau perusahaan untuk berkomunikasi maupun melakukan meeting dapat dilakukan dengan conference. Semua memang dimudahkan. Jadi dalam hal berkomunikasi bukan hanya apa yang dikatakan, tapi media apa yang akan digunakan. Yuk kita belajar tentang salah satu teori yang membahas tentang kekayaan media, yaitu teori media richness. Hai, nama gue Ripan Sari Sababrandi dengan NIM 1152455 dan dosen pengampu Dr. Mary Frida Tripalupi MSc. Nah, di sini saya akan menjelaskan salah satu teori yaitu dari matkul teori komunikasi, yaitu teori media richness atau kekayaan media. Nah, di dalam teori ini kita akan membahas berbagai aspek-aspek penting. Yang pertama yaitu latar belakang, mana kita akan membahas tentang sejarah atau tentang tokoh yang mencetuskan teori media richness. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian atau definisi dari teori richness itu sendiri. Terus yang ketiga, kita akan membahas tentang asumsi dasar dari teori media richness. Yang selanjutnya, kita akan membahas 4 kriteria penting di dalam teori media richness, di mana dalam 4 kriteria kita akan mengulik satu persatu dan akan membahasnya secara detail. Terus untuk yang selanjutnya, kita akan memberikan contoh, atau saya akan memberikan contoh dari mulai tingkat tinggi ataupun tingkat rendah. Dan selanjutnya yang terakhir yaitu kesimpulan dari teori media richness yang akan saya sampaikan di akhir bagian video. Mari kita simak videonya sampai selesai ya teman-teman. Teori media kekayaan atau media richness theory dikembangkan oleh Duff dan Rangel pada tahun 1986. Pertama, kita akan membahas latar belakang tokoh. Tokoh yang pertama yaitu Richard L. Duff. Beliau memegang gelar B.S dari University of Nebraska, MBA dari University of Chicago, dan PhD dari University of Chicago. Beliau telah membuat kontribusi penting untuk studi tentang perilaku organisasi dan desain organisasi, dan juga menulis beberapa buku di bidang ini. Beliau juga mengembangkan dan mengelola pusat perubahan kepemimpinan di Owen Graduate School of Management, Universitas Vanderbilt, di mana beliau juga menjabat sebagai dekan asosiasi program akademik. Beliau merupakan anggota dari Academy of Management. Nah, untuk selanjutnya yaitu latar belakang tokoh yang kedua. Beliau bernama Robert H. Langell, Associate Dean untuk pendidikan eksekutif di University of Texas di San Antonio. Dalam kapasitas ini, beliau mengarahkan program MBA
eksekutif dan pusat profesional excellence yang didirikannya. Beliau merupakan konsultan handal yang telah banyak menangani berbagai organisasi dan perusahaan. Beliau merupakan rekan penulis dari Richard L. Duff, yang merupakan juga seorang tokoh pencetus teori media Rickness. Teori ini menjelaskan efektivitas berbagai jenis media komunikasi yang berdasarkan kapasitasnya untuk menyampaikan informasi secara kaya dan jelas. Nah, sudah paham kan tentang latar belakang dari teori media Rickness? Tadi adalah pengertian atau pengetahuan dari latar belakang teori media Rickness. Sekarang kita akan membahas selanjutnya, yaitu tentang definisi atau pengertian dari teori media Rickness itu sendiri. Sudah penasaran kan? Kita simak videonya. Media Rickness Theory atau teori kekayaan media adalah suatu teori komunikasi yang menjelaskan bahwa media memiliki kemampuan untuk mengirimkan informasi yang dibutuhkan. Teori media Rickness merujuk pada kemampuan suatu media komunikasi untuk menyampaikan informasi yang kompleks dan mengurangi ambigu. Media yang kaya memiliki kemampuan untuk menyampaikan informasi yang lebih banyak. Maksud dari media yang kaya adalah seperti video conferencing. Itu memungkinkan pertukaran informasi yang lebih kaya, interaksi real time, dan penggunaan isyarat nonverbal. Nah, itu dia pengertian atau definisi dari teori media Rickness. Selanjutnya, kita akan membahas beberapa asumsi dasar dari teori media Rickness. Apa saja sih asumsi dasar dari teori media Rickness? Yuk kita simak. Menurut para tokoh Duff dan Langell, yaitu yang mengembangkan teori media Rickness, teori media Rickness memiliki asumsi dasar, yaitu teori ini bisa menanggulangi kesalahan atau kerancuan maupun miskomunikasi dan ketidakpastian di dalam organisasi maupun individu. Lalu, asumsi dasar selanjutnya, media ini memiliki berbagai pilihan yang biasanya digunakan organisasi agar komunikasi bekerja dengan lebih baik dan lebih efisien untuk tugas-tugas tertentu. Teori media Rickness memiliki kriteria, yaitu yang pertama cepat, yang kedua varian bahasa, dan yang ketiga adalah banyaknya isyarat, dan yang terakhir fokus pribadi. Umpan balik yang instan merupakan kemampuan media untuk menyediakan informasi secara berkala dan memungkinkan umpan balik secara cepat. Kriteria ini sangat penting bagi proses komunikasi karena terjadinya penundaan dapat menyebabkan isu-isu penting menjadi tidak tepat lagi. Yang kedua, varian bahasa. Varian bahasa ini merupakan kemampuan penggunaan kata yang berbeda untuk meningkatkan kepahaman. Varian bahasa atau keberagaman bahasa yaitu pada variasi cara dalam menyampaikan ide dan konsep melalui simbol bahasa. Apakah bahasa yang digunakan merupakan bahasa natural atau bahasa baku? Yang ketiga, keragaman isyarat atau berbagai isyarat. Mengacu pada kemampuan untuk mengomunikasikan pesan melalui pendekatan yang berbeda-beda. Tidak hanya verbal, namun juga informasi yang bersifat non-verbal.
Contohnya seperti ekspresi wajah, gerak tubuh, dan yang lain-lainnya. Yang terakhir, fokus pribadi atau personal focus merupakan kemampuan media untuk mengantarkan perasaan personal dan emosi dari pihak-pihak yang berkomunikasi antar organisasi atau individu antar individu. Readiness dibagi menjadi dua tingkat, yaitu yang pertama media readiness tingkat tinggi. Contoh dari media readiness tinggi. Yang pertama, pertemuan tatap muka. Kenapa pertemuan tatap muka menjadi media readiness tinggi? Karena dalam pertemuan tatap muka memiliki umpan balik instan dan memiliki berbagai isyarat. Yang kedua, telepon. Karena memberikan kejelasan melalui suara serta memiliki berbagai varian bahasa. Yang kedua, media readiness rendah. Contoh dari media readiness rendah. Yang pertama, email. Kenapa email masuk dalam media readiness rendah? Karena tidak menyampaikan nada atau emosi dengan jelas. Contoh yang lain, SMS. Karena hanya melalui laporan tertulis tanpa adanya kejelasan suara ataupun memiliki umpan balik yang instan. Dari kesimpulan materi yang saya sampaikan adalah teori media readiness merupakan alat yang penting untuk memahami efektivitas media dalam berkomunikasi. Dengan memilih media yang tepat berdasarkan tingkat readiness, organisasi maupun individu dapat mengurangi miskomunikasi atau kerancuan dan meningkatkan efisiensi dalam komunikasi. Tetapi teori media readiness tergantung pada situasi tertentu. Nah, teori media readiness yang dikembangkan oleh Duff dan Langell pada tahun 1986 menjelaskan bahwa bagaimana efektivitas komunikasi dipengaruhi oleh kekayaan atau kemampuan suatu media dalam menyampaikan informasi. Media dianggap kaya jika mampu menyampaikan pesan secara cepat serta memberikan umpan balik langsung menggunakan berbagai isyarat seperti bahasa tubuh atau nada suara dan memvalidasi pemahaman konteks secara lebih dalam. Dalam praktiknya, media seperti tatap muka langsung dinilai paling kaya. Kenapa dianggap paling kaya? Karena media tersebut memungkinkan semua elemen itu hadir sekaligus. Sementara media seperti email atau surat atau SMS dianggap kurang kaya karena sifatnya satu arah, tidak langsung dan isyaratnya non-verbal. Teori ini relevan dalam dunia modern yang dipenuhi berbagai pilihan media komunikasi, baik konvensional maupun digital. Misalnya, dalam situasi konflik, media yang kaya seperti video call atau pertemuan langsung akan lebih efektif atau relevan dibandingkan teks biasa. Namun, dalam situasi rutin atau sederhana, media yang lebih sederhana seperti chat atau mungkin justru lebih
efisien. Oleh karena itu, inti dari teori ini bukan hanya sekedar memilih media yang canggih atau yang sudah bisa digunakan dalam segala hal, tetapi memilih media yang sesuai dengan kebutuhan, pesan, dan konteksnya. Akhirnya, teori media readiness ini mengajarkan kita pentingnya berpikir strategis dalam berkomunikasi, bukan hanya soal apa yang ingin disampaikan, tapi juga bagaimana, kapan, dan melalui media apa pesan itu sebaiknya dilakukan agar pesan dapat dipahami dengan baik dan tujuan komunikasi tercapai secara relatif, sehingga mengurangi miskomunikasi atau kerancuan dalam melakukan berkomunikasi antar individu, kelompok, maupun organisasi. Sekian dari materi yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan apa yang saya sampaikan dapat